Nah ngelawannya aku nggak ngelawan karena di situ aku bener-bener nggak punya masa, aku juga nggak punya nyali di situ dan aku nggak punya siapa-siapa. Ya udah aku diam aja. Dan itu setiap aku pagi diantar sekolah aku selalu deg-degan. Itu selalu setiap hari selalu deg-degan karena kayak mikir ini kekerasan apa lagi yang harus aku dapat hari ini. Iya sih, jadi kayak takut juga. Bener-bener mental itu Kenapa kan. enggak? Itu maksudnya lu tuh digituin karena apa gitu? Ya nggak ngerti Alasannya? karena aku kurus atau aku jelek mungkin. Dia anjir belagu banget. Aku nggak ngerti juga. Aku nggak ngerti. Dulu kan aku kayak kacamata, culun gitu-gitu kan. Teman-teman aku pada tinggi, gede. Tapi itu bukan sebuah alasan sih. Tapi gue juga dulu pernah sih waktu zaman sekolah tuh gue dimusuhin sekelas. Gara-gara apa coba? Gara-gara sepele banget. Gara-gara gue suka Korea. Iya. Oh iya, itu juga. Halo, masa lu apaan? Gitu loh. Sekarang kita mau mulai Q&A dari Kuyo Podcast, teman-teman Kuyo dan Foryo. Pertanyaan pertama itu, Raka, tips sukses kayak Kak Raka dong. Tips sukses seperti aku tuh yang pertama jangan lupa restu kedua orang tua. Itu dengan kita dapat restu kedua orang tua pasti kita dapat restu dari Allah juga. Jadi jangan pernah kecewain orang tua, jangan pernah membantah orang tua. Ya pokoknya restulah, minta doa dari orang tua. Yang kedua, Karena orang tua tuh langsung diijabah doanya Ya. gitu kan. yang kedua itu berusaha dengan ikhlas, jangan pernah mengharap imbalan. Terus yang ketiga, jangan lupa berbagi, karena dengan berbagi yang tadi, dengan berbagi kita tidak akan pernah merasa kurang. Terus tuh yang keempat, berdoa. Berdoa Yang pastinya terakhir ya. berdoa. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Nah ini tentang gimana sih pertama kali Kak Raka menjadi selebgram, ceritain dong. Pertama kali jadi selebgram itu maksudnya pertama kali pas terkenal apa? Iya, kayaknya pas terkenal. Itu pas aku menginjak 10.000 followers di Instagram. Ketika aku buat konten duet sama Berlian Salim, itu ya lebih famous daripada aku dulunya. Jadi kayak aku buat duet, dia pakai baju sekolah, aku pakai jas gitu kan. Terus tiba-tiba di situ viewersnya rame, pada banyak yang suka sama aku, terus pada nge-follow aku, dan dari situ pada banyak yang nge-ship aku sama dia. Jadi udah kita buat konten bareng, konten terus, akhirnya banyak yang suka, jadi dikenal dari situ. Berarti pengaruh influencer lain juga penting ya buat kalau kita mau jadi konten kreator kayak gitu atau selebgram. Iya, gitu. benar. Oke, next. Ini pertanyaannya kok nanya hubungan sih? BTW, Kak Raka udah putus sama Kak Rara. Siapa tuh Kak Rara? Kamu selingkuhin aku? Rara. Oh, Rara. Hubungannya nggak putus sih. Jadi HTS? Nggak, maksudnya nggak putus ya, baik-baik aja, cuma Nggak dipublish aja. bukan, mungkin kemarin tuh gara-gara si Rara ada menghapus postingan bareng Jadi aku, langsung jadi mikir. pada banyak yang berspekulasi kalau kita tuh putus, padahal kita ya baik-baik aja. Tuh, netizen jangan rame makanya. Tahu. Hapus foto doang. Hapus foto doang ribet. Emang menurut lu kayak publis pacar tuh perlu nggak sih di Instagram, di sosmed? Ada perlunya ada enggaknya sih. Enggaknya kenapa? Kalau nggak perlu tuh karena ntar banyak yang iri jomblo-jomblo, kasihan. Oh yang ini jomblo-jomblo. Apalagi kalau aku ngerasa lagi jomblo terus ngeliat orang uuan tuh rasanya kayak Padahal buat gue tuh publis hubungan tuh penting. Jadi gue tuh butuh pengakuan. nah Curhat lu. Gue tuh butuh pengakuan, jadi gue tuh harus dipublish. Jadi biar orang-orang tahu tuh kayak dia tuh punya pacar, harus kayak gitu nggak sih? ya makanya tadi kan aku Atau bilang bangga punya dia. iya, ada perlunya ada enggaknya. Gitu. Oke. Pertanyaan keempat, apa sih perjalanan karir Kak Raka yang nggak bisa dilupakan? Pas ngapain? Pas kapan? Salah satunya pas di Korea aja tadi tuh. Pas di Korea. Itu bener-bener pengalaman yang nggak pernah dilupain. Di situ ada senengnya, ada susahnya, ada bingungnya, ada sedihnya.
sedihnya itu ya pas lagi di Korea udah juara 2 tapi masih dihujat dari Indonesia, nggak ada apresiasinya sama sekali. Tapi nggak sama sekali juga sih, ada beberapa, cuma banyak kan yang hujat gitu. Terus di sana juga benar-benar sebelumnya itu hidup sendiri dan ngebanggain nama Indonesia juga di Korea sana. Karena benar-benar pas di sana itu aku teriak nama Indonesia tuh kencang banget sampai orang-orang pada nggak tepuk tangan gitu. Bangga. Dan yang lain itu Malaysia itu cuma kayak misalkan kayak namanya Malaysia gitu, kayak biasa aja tapi Andiraka 22 years old Indonesia gitu kan pada gitu semua. Keren Jadi kayak banget. ngebanggain gitu deh hidup sendiri. Tepuk tangan doang. Itu pertama kali ke Korea lagi kan? Iya. Pertama kali ke luar negeri dan langsung ke Korea sendiri. Dan sendiri. Ya. Terus selanjutnya, pengen nanya ke Kak Raka, kapan nikahnya? Belum siap gue. Kapan nikahnya? Kalau nikah itu bukan masalah cepat atau enggaknya ya, tapi mapan atau tidaknya gitu. Dan aku merasa belum mapan aja. Belum. Belum. Padahal aku siap berjuang dari nol loh. Oh, jadi nantilah ya pas mapan Iya. gitu ya. Ya udah apa, aku siap nunggu. Nah, kemarin juga Raka tuh habis Q&A di Instagram Iya. ya Raka ya. Nah, sekarang Raka mau jawabin Q&A itu. Apa aja sih pertanyaannya? Ini ada Yang dari pada ribet. Adi Satria Denugraha, tips percaya dirinya sampai sekarang gimana? Cara ngejatuhin omongan mereka yang mulut besar. Tips percaya dirinya itu dengan kita tidak bisa menutup ribuan mulut mereka. Cukup dengan tutup kedua telinga kita dan berjalanlah dengan lurus. Waduh. Jadi dengan kita menutup kedua telinga kita, tentunya kita tidak bisa mendengar omongan-omongan negatif dan kita bisa menimbulkan kepercayaan diri dalam diri. Nah, terus itu cara menjatuhkan omongan mereka yang mulut besar itu dibuktikan dengan prestasi. Jadi kayak contoh kemarin, misalkan kayak aku itu masa sekolah aku bener-bener kelam banget. Aku nggak punya teman, bukan nggak punya teman banget sih. Di kelas 7, kelas 1 SMP, baru pertama kali masuk SMP, aku nggak punya teman sebangku. Nggak ada yang mau sebangku sama aku nggak tahu kenapa. Dibully. Iya bisa jadi seperti itu. Jadi dan aku juga ada kekerasan. Jadi kayak misalkan tiba-tiba aku nggak ada salah lagi nulis, tiba-tiba ada yang nutup mata aku dari belakang, terus dipukulin. Gitu. Jahat banget. Benar. Itu pernah kayak gitu. Lu Ya, Ngomongnya gitu. ya aku. Dijatuhinnya gimana? Maksudnya ngelawannya gitu? Nah ngelawannya aku nggak ngelawan karena di situ aku bener-bener nggak punya masa, aku juga nggak punya nyali di situ dan aku nggak punya siapa-siapa. Ya udah aku diam aja dan itu setiap aku pagi diantar sekolah aku selalu deg-degan. Itu setiap hari selalu deg-degan karena kayak mikir ini kekerasan apa lagi yang harus aku dapat hari ini. Iya sih, jadi kayak takut. Bener-bener mental itu kenapa kan. enggak? Itu maksudnya lu tuh digituin karena apa gitu? Ya nggak ngerti karena Alasannya? aku kurus atau aku jelek mungkin. Dia anjir belagu banget. Aku nggak ngerti juga. Aku nggak ngerti. Dulu kan aku kayak kacamata, culun gitu-gitu kan. Teman-teman aku pada tinggi, Tapi gede. itu bukan sebuah alasan sih. Tapi gue juga dulu pernah sih waktu zaman sekolah tuh gue dimusuhin sekelas. Gara-gara apa coba? Gara-gara sepele banget. Gara-gara gue suka Korea. Iya. Oh iya, itu juga. Halo, masa lu apaan? Gitu loh. Kayak kenapa sih emang Korea tuh kenapa gitu? Kan sama-sama musik, ya nggak sih? Benar. Tapi mereka tuh ada aja alasannya. Itu bener-bener sekelas gue dimusuhin. Nah, gue kan suka bikin karya di mading gitu kan. Itu mereka buangin. Parah banget. Bener. Lalu pada sekolah di mana sih? Gila emang mereka tuh nggak tahu pola pikirnya beda. Ya udah nggak apa, yang penting kita prestasinya perbanyakin. Iya, dan gitu cara kan. ngejatuhin itu seperti tadi. Benar. Kayak berusaha menciptakan sesuatu yang membuat mereka wow gitu. Jadi kayak contohnya pas aku kuliah tuh ada sekumpulan cewek yang mungkin nggak tahu ya kalau mungkin kan aku kuliah tuh di agak perkampungan, jadi mereka tuh nggak tahu modernnya di Jakarta gimana. Jadi aku mungkin satu-satunya tiktokers yang main tiktok di kampus aku. Jadi mungkin menurut mereka tuh main tiktok tuh alay. Jadi kayak Iya, apaan dulu sih kan. gitu, apaan sih. Jadi kayak setiap aku masuk kelas tuh kayak diteriakin kayak iu gitu. Nah tapi ketika aku pas di Korea kan pas aku di Korea tuh kan aku sering lihat story siapa yang lihat. Itu mereka bener-bener satu kelompok ngeliat semua. Jadi kayak aku ngerasa bangga aja, itu pembalasan aku. Jadi kayak tuh akhirnya dia sendiri yang ngerasa iri kalau aku tuh lebih dari mereka.
gitu. Terus teman-teman lo yang dulu ngebully lo sekarang pada minta promote nggak di Instagram? Promotin ini gue dong, Promotin gue dong. atau apa gitu. Ada teman SMP juga yang Ngejudge. ya ngejudge, dia bukan mukul gitu, nggak ngejudge, terus tuh kayak ngerasa nggak kenal aku dulunya. Tapi ketika aku sampai sini dia punya online shop yang ya sebenarnya dia ngomongnya gini sih kayak, Raka paid promote di kamu berapa gitu kan. Terus tuh dengan aku mikir ada lagunya Ariana yang Kill 'Em With Kindness itu ya. Nah, jadi kayak bunuh mereka dengan kebaikan. Jadi kayak aku ngebales dendam aku tuh dengan ya udah sini aku promotin aja gratis kok, nggak usah bayar. Jadi aku pengen ngebuat dia tuh kayak malu atas perlakuan dia yang dulu. Ya, jadi kayak si Raka udah dulu nggak akuin, nggak diinin, tapi kok sekarang malah baik. Malah bau banget makanya nih orang. Ada pertanyaan nih dari kita nih. Kak Raka pernah nggak di ghosting atau ngeghosting atau tukang ghosting? Kayaknya tuh ghosting deh. Iya. Iya. Gimana ceritanya? Karena bukan ngerasa so cakep ya, cuma kayak apa ya, aku nggak ngerasa cocok di pacaran sama dia aja. Misalkan waktu itu aku pernah ada pengalaman, gak apa-apa kali ceritanya. Gak apa-apa banget. Nah, jadi aku pernah punya pengalaman habis dekat sama orang, ketemu, kayak belum apa-apa dia udah ngelarang. Oh, nggak belum boleh. jadian. Siapa gue, lu belum pacaran Iya. juga. Belum jadian udah ngelarang, jadi aku kayak ngerasa orang tua aku aja nggak ngelarang kayak gini, kok kamu belum jadi pacar udah ngelarang gitu kan. Tapi aku terus terang dan ngejelasin alasan aku untuk kita nggak bisa jadian gitu. Tapi dia di situ dia minta maaf, mungkin dia mungkin udah terlanjur sayang atau gimana sama aku, nggak tahu kenapa-napa. Tapi akunya udah kayak maaf ya gitu. Aku orangnya nggak bisa digituin, iya. Jadi masih ada izinnya dulu lah Iya, ya. nggak pernah langsung hilang gitu sih. Ya, nah itu beda berarti sama ghosting. Oh, kalau hilang tiba-tiba hilang nggak pernah. Iya, kalau ghosting itu, tapi di ghosting nggak pernah kalau di ghosting. Kalau di ghosting pernah. Pernah lah pasti. Kayak tapi belum sempat ketemu sih. Jadi kayak Virtual. iya virtual lewat Instagram, kenalan, teleponan, gini. Tiba-tiba read receipt-nya dimatiin sama dia. Jadi aku nggak tahu dia udah nge-read apa belum. Aku chat mulu 3 hari 4 hari, nggak ada kabar. Terus tiba-tiba di blok. Terus tuh di WA di blok. Ya udah di Instagram aku yang blok. Bagus. Balas dendam. Bagus. Terus kalau apa sih yang buat lu misalnya yang nggak suka gitu dari perempuan, dari cewek? Tipe-tipe lu gimana sih Tipe-tipe gitu? yang suka sama yang nggak suka tuh yang gimana? Tipe-tipe aku kalau suka sama cewek itu yang pertama Aku itu ya? yang pertama tuh sikap, cara dia komunikasi, sopan apa enggak, terus dia pakai nada tinggi apa enggak gitu kan. Karena aku belajar dari orang tua juga, bagaimanapun laki-laki itu harus dihormati ya kan, kayak nggak boleh pakai nada tinggi, nggak boleh apa gitu kan. Derajatnya itu ya walaupun wanita itu diratukan, tapi seenggaknya dia tahu kalau laki-laki itu harus dihormatin juga gitu. Nah yang pertama dari tingkah laku dia, tapi aku nggak suka yang jaim-jaim juga gitu. Terus itu cara dia bergaul sama sahabat-sahabat aku. Kalau dia diem sama sahabat-sahabat aku, justru aku ngerasanya dia kayak bukan tipikal aku sih. Aku lebih suka teman aku yang akrab sama sahabat, calon aku akrab sama sahabat aku. Betul. Karena dengan dia akrab, aku ngelihat kalau dia itu benar-benar sayang sama orang di sekelilingku juga. Gila, gue banget. Nah, kalau yang bikin ilfil itu apa? Kalau yang bikin ilfil itu kalau udah minta maaf 1000 kali, tetap aja ngambek. Aduh kayak harus gimana gitu. Ngambekan gitu ya ceweknya ya? Iya. Sebenarnya ngambekan nggak apa-apa sih. Cuma kalau udah minta maaf kayak iya minta maaf, ketemu juga tetap nggak dimauin gitu, kayak diajak ketemu juga nggak mau. Bingung mau gimana lagi, ntar ditinggal main game makin marah. Jadi ya harus gimana bingung, terus ditanya kenapa jawabannya nggak apa-apa. Ada satu lagi pertanyaan kalau misalnya ada yang beda. Dari Vita Novita, apa sih hal terbesar yang membuat seorang Adi Raka insecure? Aku tuh insecure sama orang-orang yang bisa membanggakan orang tuanya, yang bisa ngasih apa aja ke orang tuanya, orang yang tidak mengecewakan orang tuanya. Jadi kayak aku tuh kadang iri misalkan ada teman-teman aku yang udah ngasih HP, ngasih rumah, ngasih Mobil. iya mobil. Ke Terus Mekah. tuh ya gitu-gitu. Nah umroh itu aku di HP tuh ada wishlist yang harus aku capain. Salah satunya ngebawa orang tua naik haji atau enggak umroh. Dan itu belum. Amin. Dan itu belum. Jadi kayak
kadang insecure aja kayak orang tuanya bangga sama anaknya, aku kira-kira orang tua aku bangga nggak ya, dan itu tuh selalu aku pikir gitu. Jadi kayak seakan-akan kalau tiba-tiba orang tua aku nggak ada, aku takutnya belum bisa ngebanggain mereka. Sedih banget sih kalau mereka. Kalau untuk fisik aku nggak pernah insecure sih, karena Allah menciptakan aku sesempurna mungkin. Orang yang gak suka sama aku berarti bukan orang yang tepat buat aku. Oke guys, itu tadi Kuyo Podcast bareng Andi Raka yang keren banget, gila, tiktokers abis, yang sayang banget sama orang tuanya. Semoga terwujud ya impian dari orang tuanya loh. Dan jangan lupa ya buat sobat Kuyo, Foryo, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya Kuyo Official. Banyak konten menarik dan juga Instagram kita @kuyo_id. Dan jangan lupa baca berita di kuyo.id. Sekaligus jangan lupa download aplikasi Foryo di Play Store. Bener banget gak? Bener banget. Dan jangan lupa untuk mampir di YouTube aku, Andi Raka, ANDYRAKA. Di situ banyak konten-konten yang ngebuat kalian bengek. Bengek, abis. Gitu.